Jumpa kembali bersama saya Hafiz Salman. Saya adalah founder dari, Pesan Doodling dan juga Jogja Tea Clinic. Nah, kali ini, saya akan memberikan sedikit sharing tentang, bagaimana membuat landing page sendiri ya, membuat landing page sendiri dengan dengan tools yang gratis ya, gratis ya, kecuali domain sama hosting ya. Kalau domain sama hosting teman-teman bisa, bisa beli sendiri. Kalau misalnya .com mahal bisa menggunakan .my.id atau .web.id itu sangat-sangat murah. .my.id itu 11.000, .web.id itu sekitar 50 ribuan gitu. Jadi tinggal hostingnya juga bisa cari yang murah-murah pas promo-promo gitu, biasanya ada 100.000 1 tahun, udah unlimited SSD dan servernya di Indonesia sehingga cepat. Nah, itu nggak akan saya bahas, tapi di sini saya akan bahas bagaimana kita membuat landing page dengan, tools yang gratis semua, tapi, seakan-akan sudah sama dengan, timestamp yang berbayar gitu loh, dengan yang berbayar. Terus fitur-fitur kayak nanti kalau bagi teman-teman yang bermain Facebook Ads ada, sudah ada pixel yang bisa dimasukkan, terus ada button yang ke WA dan sebagainya, secara lengkap seperti itu dan tampilan bagus. Nah, di sini saya akan memberikan, sharing sharing sebenarnya kita dan terutama bagi teman-teman yang mungkin belum punya kemampuan yang membeli Times yang berbayar gitu ya, udah dioptimasi menggunakan fitur-fitur yang komplit. Sebenarnya kita bisa menggunakan, tools-tools atau plugin-plugin yang sangat gratis ya dan bertebaran sebenarnya. Dan apa namanya, itu bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang budgetnya nggak terlalu besar atau baru memulai bisnis online. Wah, kok kalau misalnya kudu beli misalnya setahun 700.000 itu time sendiri, terus kemudian atau tools-tools yang lain ya, untuk masang pixel dan sebagainya. Nah, sebelum mengeluarkan budget mending kita men-testing-nya itu dengan menggunakan yang gratis-gratis dulu ya. Nah, ini nanti saya akan share bagaimana caranya kita membuat landing page, dengan sesuatu yang gratis, terutama di sini saya menggunakan, WordPress ya, saya menggunakan WordPress. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita langsung aja nih saya share screen-nya. Nah, ini saya memiliki sebuah, sebuah WordPress baru ya, sebuah WordPress baru yang, istilahnya siap untuk kita gunakan untuk mengiklankan produk-produk kita ya. Nah, bagi teman-teman pemain yang sudah bermain Facebook Ads ataupun yang, Google Ads ini sebenarnya bisa digunakan ya. Yang pertama ada plugin-plugin, wajib ya yang mesti teman-teman, install di situ ya. Untuk apa? Untuk mencukupi WordPress kita ini biar terasa premium gitu ya. Jadi gratis tapi terasa premium kalau kita membuat landing page ya. Ini juga teman-teman bisa gunakan untuk membuat website-website teman-teman sendiri. Nah, pluginnya apa aja ya? Pluginnya yang ini semua plugin ini gratis ya. Yang pertama adalah Elementor. Elementor itu apa? Ya, Elementor itu untuk plugin page builder ya. Biar kita membuat websitenya itu cukup drag and drop saja ya. Cukup drag and drop saja kayak kita, membuat PowerPoint lah istilahnya gitu ya. Nah, ini pertama kita mesti menginstal Elementor ya. Terus yang kedua adalah ini, 2 hal ini ya, event tracker for Elementor sama remarketable. Ini untuk kegunaan untuk Facebook Pixel ya, untuk Facebook Pixel. Nah, jadi kita install 3 ini aja yang wajib sebenarnya. Ini
kalau misalnya teman-teman sudah nginstal ini kayak udah kayak punya Times Premium ya, Times Premium untuk bikin landing page itu gampang banget, sebenarnya kuncinya cuma ini aja. Nah, terus kemudian ada plugin-plugin opsional. Plugin opsional apa? Misalnya hosting teman-teman tuh belum belum cepat ya atau kecepatannya standar. Jadi kita mesti mengoptimasi apanya? Yang pertama kita regenerate thumbnail namanya pluginnya. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Optimasi image ya, optimasi image-image. Jadi dibikin image-nya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan atau pengakses website kita. Kalau misalnya pakai mobile ya bisa jadi kecil gitu, di apa, di image-nya bisa disesuaikan gitu sama device mengakses website kita. Nah, kemudian ada lagi plugin cache. Plugin cache-nya apa? Untuk kecepatan sebenarnya ya, untuk kecepatan eee, web kita. Jadi plugin cache sih pada banyak, ada Lightspeed, ada Fastest Cache ya. Silahkan teman-teman pilih aja sendiri. Saya biasanya pakai 2 ini, Fastest Cache sama Lightspeed atau kadang ada yang pakai misalnya, WP Rocket ya, kayak gitu, ya itu silahkan saja. Tapi yang penting adalah opsionalnya itu yang pertama ini untuk optimasi image sama untuk plugin cache-nya ya, plugin cache-nya. Jadi bisa lebih cepat. Ini ada Lightspeed atau Fastest Cache. Nah, ini tools yang harus teman-teman siapkan. Cara nginstalnya seperti apa, nanti kita akan install bareng-bareng. Nah, terus yang kemudian next-nya adalah kita membuat link WA ya, link WA yang API atau wa.me/bla bla 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 panjang kayak gitu. Nah, sebenarnya kita ada ini ya, ada tools-nya dan ini gratis juga. Silakan teman-teman buka ini nanti ya. Nah, ini saya share di deskripsi nanti ininya. Silahkan buka nih teman-teman. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Kita tinggal masukin nomornya, terus kemudian ini private message-nya ya, yang kalau misalnya diklik, terus sebelum klik send, misalnya udah muncul sendiri, langsung klik generate. Udah jadi nanti ya. Nanti kita akan bikin bareng-bareng. Nah, kemudian apalagi yang mesti kita siapin. Ya sudah, kita install semua nih plugin wajibnya. Ya, kalau teman-teman udah install WordPress ya di hostingnya dan udah ini di domainnya sudah jalan, ya sudah install. Caranya gimana? Ya ini di plugin kita add new aja. Add new, ketik yang pertama ada Elementor ya. Nah, ini Elementor ya. Ini plugin gratis ya, yang gratis yang kita bisa bikin install aja langsung. Install, klik install, nanti kemudian activate. Sudah selesai. Ya, siap digunakan gitu. Nah, kita tunggu. Nah, nanti kemudian kita nginstal ini ya, event tracker. Nah, event tracker buat apa? Nanti saya tunjukin. Buat apa sih event tracker? Jadi sebenarnya kita nggak perlu bikin link WA dengan link-link eksternal termasuk dengan pesan .link yang saya bikin sendiri itu sebenarnya nggak, kalau kita punya domain sendiri nggak perlu ya kita bikin bikin apa bikin bikin link WA menggunakan tools yang seperti itu, cukup menggunakan domain kita. Nah, ini kita sudah install Elementornya dan siap digunakan, biasanya muncul di sininya di menu kiri ini. Harus kemudian kita install lagi sama plugin add new lagi. Terus kemudian kita searching di sini event tracker ya, event. Nah, ini saya udah biasa install event tracker Elementor ya. Tracker Elementor. Nah, ini nih, ini penting banget. Ini fungsinya untuk apa? Ini kita untuk men-trace kalau misalnya kita button WA kita diklik, nah itu akan men-trigger pixel ya. Nah, ini fungsinya nanti gabungannya dengan Elementor. Nanti akan saya tunjukin. Ini kita install aja langsung ya. Kita install. Nah, udah langsung activate ya. Terus kemudian apa lagi? Ya, sama yang tadi tuh, remarketable ya. Remarketable ini buat apa? Buat nginjek plugin ya. Remarketable. Sorry, buat nginjek apa namanya? Install aja untuk memasang pixel ya, untuk memasang pixel. Jadi kita tinggal copy apa pixel ID-nya aja nanti di sini. Nah, ini tinggal activate ya, tinggal activate.
Nah, udah jadi. Nah, ini kan langsung nih, remarkable pixel ID missing. Nah, kita tinggal siapin pixel kita di Business Manager ya. Manager kita punya ini ya, di pengaturan bisnis, masuk ke pixel. Nah, ini saya punya pixel nih, langsung di-copy aja nih pixel ID-nya yang ini ya. Pixel ID-nya yang ini, klik aja kita udah copy, kemudian kita langsung masukin. Masuk ke sini. Nah, kalau belum di-setting atau di sini biasanya ada di bawah ya setting, remarkable di sini. Diklik aja, kemudian nah di sini langsung dimasukin pixel ID-nya. Udah. Kemudian apa lagi? Tinggal di-save. Udah jadi, ya. Tinggal di-save, udah ke-save ya. Nah, kita ceknya pakai apa? Sama, pakai pixel helper ya. Nah, di-install pixel helper-nya. Pixel helper misalnya di mana? Cari aja pixel helper Chrome. Nah, ini dia. Pixel helper Chrome. Nah, teman-teman install ini buat ngecek pixelnya. Nah, ekstensi Chrome ya ini ya. Untuk ngecek pixel kita tuh jalan apa enggak. Nah, sekarang kita cek jalan enggak ini pixelnya. Nah, kalau biru gini udah jalan berarti. Nah, ini dia. Nih page view default pixelnya, page view-nya sudah ketanam di sini ya. Udah selesai nih kita pasang pixelnya. Gampang kan kalau pakai itu? Nah, terus nanti gimana? Ya, tadi udah kita install apa? Elementor ya. Udah jadi, event tracker juga udah jadi, remarkable udah jadi. Nah, kalau mau kita install ini juga, ya sudah, ini kita install ya, regenerate thumbnail, misalnya add new, regenerate thumbnail, nah, ini regenerate thumbnail. Nah, bisa ini, bisa macam-macam ya, banyak ya sebenarnya untuk ini. Nah, biasanya ini sih. Nah, ini kan banyak nih 1 million active installation, berarti kan banyak banget yang ini, 1 juta lebih orang yang udah menginstal ini. Recreate thumbnail for one or more your email upload useful when changing their size on your themes, kayak gini. Jadi dia udah otomatis. Tinggal diaktifasi aja, ya. Terus apa lagi tadi yang belum diinstal? Nah, ini plugin case ya, bisa fastest case atau light speed. Jadi teman-teman tinggal pasang aja sama add new lagi, kemudian light speed. Enter aja Lightspeed udah langsung ngetek. Nah, ini dia Lightspeed, install langsung. Nah, ini kan 1 million juga ya, udah banyak yang pakai ini sebenarnya. Dan ini gratis ya, nggak perlu bayar. Oke, kita tunggu. Kita tunggu, nah udah activate. Langsung kita aktifasi. Nah, oke, semua ini udah kita install ya, udah kita install pluginnya, plugin wajib maupun opsional. Nah, terus gimana caranya kita bikin landing page? Gampang banget di sini, kita tinggal masuk ke page ya, langsung aja klik all page, terus kemudian add new, ya, add new di situ. Misalnya kita mau jualan apa, ya, atau misalnya kita mau themes-nya kan sekarang baru kan bentuk sebelum ini ya, themes-nya kan hijau ya biasanya. Kalau saya biasanya saya ganti dulu ya. Nah, ini satu themes Elementor. Biasanya saya pakai Hello, sorry ya, Hello Elementor ya. Ini themes yang di ini untuk ini biasanya pakai Hello Elementor. Nah, ini kita tinggal Hello Themes. Nah, gini ya. Hello Themes dari Elementor. Nah, yang ini nih, ini kalau teman-teman mau themes-nya yang bagus ya untuk Elementor, sepaket, ya ini pakai ini. Hello Elementor, tinggal di-install. Biar nanti hasilnya juga optimal. Ini yang masuk appearance, masuk themes. Kalau udah, tinggal di-install, kemudian activate. Nah, udah nih, themesnya sudah keinstall. Nah, baru deh kita bikin halaman landing page. Nah, caranya gimana? Tinggal ini ya, all page, klik all page, kemudian add new ya. Nah, kemudian tulis apa misalnya promo gitu ya, promo atau
Ya, promo. Nanti linknya di sini langsung muncul nih, tutorial.com/promo. Kemudian apa yang pertama? Yang pertama kalau teman-teman bermain Facebook Ads, tentu halaman ini kudu di-tracking dulu. Pakai apa? Pakai namanya pixel event-nya apa. Tadi kan kalau default-nya kan ini ya, default-nya kan page view ya. Kalau di sini biasanya ininya view konten ya, orang yang udah melihat landing page kita itu dimasukkan ke dalam penyimpanan pixel ya, kayak di tagging ya, atau pakai event-nya pakai view konten. Caranya gimana? Nah, ini dia fungsi dari plugin remarketable tadi. Ini kita bisa kayak gini nih, udah kayak premium apa ya, premium themes lah ya. Biasanya udah ada kayak gini ya kan. Kalau ini ada view konten dan sebagainya, ini ada semua nih. Ya, ada semua di sini. Nah, kalau karena ini kita pasang ini adalah landing page ya, alamatnya di slash promo ini, kita pasangnya ini view konten ya. Jangan lupa view konten di situ. Nah, terus kemudian apalagi setelah ini event view konten? Kita pasang satu lagi ini ya, template-nya itu Elementor Canvas ya. Yang template-nya jangan lupa. Template-nya Elementor Canvas, dipilih yang di sini di belakang kanannya. Nah, udah yang di-setting itu aja. Yang pertama apa, remarketable-nya, event-nya apa, pixelnya, view konten. Yang kedua adalah template-nya. Template-nya pakai Elementor Canvas. Biar apa? Biar clear ya. Kita tinggal kayak kanvas kosong, kemudian kita mau tulis ya. Tulis lembaran baru di situ. Kemudian apa? Ya udah, diklik publish aja. Ya, publish sudah siap semua. Kalau kita mau view page-nya kayak gimana? Coba kita view. Dulu kosong, iya kosong, memang kosong ya, kosong karena elemen kanvas itu memang putih bersih seperti ini ya. Tinggal kita mau menulis apa di sini. Ya, ini pokoknya halaman yang suci bersih, tidak ada noda di sini. Tinggal kita nodai saja ya. Di sini mau pakai tempel-tempel apa juga bisa. Nah di sini coba kita lihat ya. Nah ini dia sudah muncul. Tadi kan page view aja, sekarang sudah ada. Kalau sini ada view kontennya ya. Kalau di sini tadi ini baru page view-nya ya. Kalau nggak percaya kita refresh deh ya. Nah, tuh cuma page view aja. Tapi kalau untuk orang yang ngasih slash promo itu dapat view kontennya. Nah seperti itu ya. Nah, fungsinya tadi. Tapi ini kan masih kosong ya. Gimana caranya kita mau menulis di lembaran-lembaran baru ini? Yang pertama di sini ada edit with Elementor ya. Nah, langsung aja diklik ya. Klik edit with Elementor, tunggu tergantung loadingnya. Nah, kalau udah muncul gini kita siap untuk menulisnya. Persis sama kayak kita bikin PowerPoint, bikin apa, atau misalnya teman-teman udah punya desainer ya. Ya sudah suruh desain aja kayak landing page itu kayak gimana, tinggal masang-masang aja pakai image ini ya, gitu. Atau misalnya teman-teman nggak ada ide gitu, nggak ada ide, kita tinggal buka aja di sini nih, buka di sini, udah di sini ada page-nya. Nah, ada page-nya ya, ada page-nya, ini ada hotel yang gratis ya, yang gratis ini tadi ada agensi di sini, ada restoran. Ini bisa di-insert ya, bisa di-insert. Misalnya agensi ya, saya mau insert nih. Nah, tapi kudu dikonekin dulu, kita daftar dulu di Elementor. Ya daftar aja, nggak ada masalah. Nah, tinggal dikonekin, pakai Gmail bisa, tinggal connect aja kayak gini. Ya. Tinggal connect. Nah, dah sukses connect ya. Tinggal kita di sini ya, tinggal di refresh dulu. Biar connect-nya ini nyambung ya. Tinggal di connect, udah refresh, tinggal di ini page ini tadi di page atau di blog ini ada ya. Blog ini ada juga, ini mau apa nih 404. Oh, ini pro semua, cari yang gratis lah. Gratis banyak atau di page ini juga nih. Nah, page misalnya saya mau apa ya? Inilah ya. Apa ini misalnya nih, insert nih ya. Studi ini jualan misalnya jualan apa tutorial dulu kok. Sorry ini. Yang dulu misalnya ini deh. Semoga nggak error. Kalau misalnya nggak pun, kita bisa bikin sendiri ya, bikin sendiri. Tinggal idenya mau apa. Nah, ini misal ini bisa. Tuh udah jadi punya saya ya.
Web saya udah ini udah jadi, tinggal ini saya sesuaikan sama logonya gitu kan. Ya, ini tinggal saya sesuaikan sama logonya, misalnya logo ini misalnya, ini dia logo, sesuaikan sama logonya, tuh udah muncul semua ya. Oh, ireng, mohon maaf lah ya. Ini contohnya aja, tinggal dipasang-pasang di sini ya, image-nya mau image apa, logonya misalnya ini tinggal di drag and drop aja di sini ya. Tinggal di drag and drop aja di sini. Teman-teman tinggal di drag and drop aja. Misalnya ini nih. Nah, satu web saya juga. Nah, misalnya kayak gini. Our suite nih, misalnya apa menu. Our. Nah, di sini bisa ditulis juga. Nah, kayak gini semuanya. Kalau mau dari nol gimana? Dari nol gampang, sama aja. Ini saya delete dulu semua, ini tinggal di close. Nah, teman-teman bisa ekspor sendiri ya. Nah, misalnya saya mau biar tampak bagus, minimalis gitu ya, nggak wide banget, nggak satu halaman nih muncul semua, saya pakai yang ini biasanya. Nah, saya pakai yang ini, tinggal saya masukin apa di sini, misalnya logo pakai apa? Pakai image, ini ada image ini ya. Nah, ada image ya, ini misalnya ya, saya ini ukurannya mau berapa? Kecil misalnya, ya udah kecil, nah segitu. Ini bisa disetting. Semuanya ini advance, ini marginnya berapa, mau dari atas ke berapa, mau segede apa, ya motionnya mau apa, backgroundnya mau apa, misalnya mau gerak-gerak dikit nih, bisa. Ya. Tuh, pas di refresh masuknya kayak gitu, bisa banget. Ini jaraknya mau dikasih macam-macam di sini bisa, teman-teman bisa ekspor sendiri ya. Yang warnanya mau apa di sini bisa. Nah, terus kemudian bawahnya misalnya heading ya, saya kasih heading, ini judul istilahnya. Nih, saya tutorial membuat landing page gratis ya. Kemudian ini mau saya tengahin nih, nah ditengahin pakai ini ya. Terus kemudian warnanya, warnanya mau apa? Mau merah misalnya. Nah kayak gitu ya, mau merah. Nah, terus kemudian di bawahnya mau apa? Pakai apa? Misalnya pakai text editor. Atau mau misalnya ini ya, saya kasih image misalnya di sini, kasih image nih, sorry ini saya screenshot dulu. Image, nah misalnya, misalnya di bawahnya image lagi, boleh, bisa banget, tinggal di choose image dari sini desktopnya tadi ya image, ini tak drag ke sini aja selesai. Nah insert tuh, kita membuat landing page gratis. Terus kemudian apalagi, tak kasih judul lagi ya, misalnya plugins atau apa saja yang harus diinstal. Nah, kemudian apa? Saya pengen bikin list di situ. Oh, sorry, ini warnanya misalnya, warnanya saya mau hitam misalnya ya. Terus ini tak kasih jarak di atasnya. Ini bisa di unlink ya, biar nggak bareng. Kalau di link itu bareng 666 semuanya langsung. Tapi kalau di sini kita bisa atur satu-satu. Nah, apa saja yang harus diinstal, terus kemudian ada yang checklist ya, misalnya cek 1, 2, 3 apa, misalnya kita searching aja list. Nah, ada namanya icon list di sini. Tap di situ. Ini kita close dulu. Nah, kemudian apa? Satu, apa tadi? Elementor page builder ya. Terus kemudian di sini kita tambah lagi apa namanya tadi? Event tracker for elementor ya, plugin. Misalnya saya nggak mau centang-centang gitu mas, oke maunya apa? Di sini banyak, yang centangnya bulat gitu, atau yang apa sini terserah teman-teman bisa nyari sendiri ya. Ya, nah, misalnya saya centangnya, nah ini misalnya saya pakai ini ya, ini misalnya ya, nah pakai kayak gitu.
Nanti ini kita bisa bisa ini ya, bisa gedein, bisa kecilin ya, intinya. Bisa banget ini. Pakai ini pokoknya semuanya bisa. Nah, ini dia. Nah, pen foto ya. Terus kemudian daripada saya nulis lagi, tinggal saya copy aja pakai duplicate ya. Ini saya edit remarkable ya. Plugins dan themes apa saja harus install ya. Nih. Kemudian apalagi regenerate thumbnail. Terus apa lagi? Apa tadi? Light speed ya. Kalau saya light speed. Cache. Nah, terus kemudian themes-nya apa ya? Hello Elementor, themes Hello Elementor ya. Kayak gini. Nah, ini udah toh. Habis itu apalagi? Ya stylenya. Misalnya saya ini mau kok terlalu rengkat ya, ya wes gedein dikit. Nah, ini space between-nya. Ikonnya, warnanya aku pengennya hijau. Ya udah, ini kasih warna hijau. Nih geret-geret gini aja ya. Nggak digeret-geret gini aja. Oh, udah bisa. Teksnya ya, terus apa lagi? Size-nya gedein. Oh, bisa. Monggo segede apa? Tengah, kanan, kiri. Ini alignment-nya. Nah, misalnya kiri aja. Teks misalnya. Teksnya mau warna apa? Oh, warnanya hitam. Biru bisa tuh. Tinggal diubah-ubah kayak gini aja selesai. Teks indent tuh. Agak kanan, agak kiri, ya kan? Nah, kalau mau di gini hover ya. Kalau mau dikatasin beda warna bisa. Aduh, sorry. Nah, ini dia udah ganti kan? Di hovernya kalau di gini merah warnanya. Nah, udah selesai. Wah, Mas, fontnya kurang gede. Oh, gedein ya. Fontnya mau apa? Roboto mau apa ya? Serah. Size-nya mau digedein bisa tuh, gede banget ya. Pak Mas, keliru Mas, gimana cara kembaliinnya? Ini di ini back to default, tep. Nah, default semua selesai. Ikonnya juga Mas jelek kayaknya. Ya udah, di ini aja apa di kecilin lagi ya wis kecilin lagi. Sekarang disesuaikan. Selesai. Selesai ya. Nah, plugin apa yang diinstal? Udah selesai. Terus apa? Mas, kalau misalnya mau ngontak-ngontak ada pertanyaan gimana gitu. Ya sudah. Habis itu kan ada istilahnya call to action ya. Nah, kita kasih di sini misalnya. Apabila ya, apabila ada pertanyaan silakan menghubungi kami di tombol di bawah ini. Ya, gini. Ini mau apa warnanya? Ya, ini stylenya. Tengahin warnanya mau apa? Nah, merah. Kurang gede Mas. Oh, gede ke. Spread. Nah, gede berapa? Terserah. Oh Mas, kurang ke bawah dikit. Ya sudah. Oke, kita di bagian atas marginnya digedein. Nah, tuh. Bawah sendiri kan? Nah, oke, udah. Terus pengen dikasih apa? Tombol-tombol gitu enggak? Icon misalnya. Ya, dikasih icon misalnya. Row ya. Row. Nah, itu dia tuh. Row. Nah, bisa atau teman-teman cari aja ya. Row apa landing page. Row animation per landing page, arrow per landing page. Nah, itu dia. Cari gambar ya. Kemudian yang PNG kalau bisa. Ada semua tuh yang mau kayak gini, yang gini ya, mau yang kayak gini. Ya, misalnya ini ya. Ini misalnya nih. Nah, saya klik open image in new tab. Nah, udah nih tak download save image as PNG tak kasih desktop roret. Oke, ya kan? Udah. Terus gimana cara nguploadnya? Mana tadi ya? Nah, ini dia. Gimana cara uploadnya? Ya biasa. Pakai apa kalau image ya? Ini klik ya. Banyak ini titik ini. Image pasang sini jebret. Nah, udah habis itu apa? Choose image ini. Apalagi ini tarik. Nah, habis itu apa? Ini insert. Loh, udah jadi. Terus fungsinya apa ininya? Bawahnya? Ya tentu button ya. Button pakai ini. Ya,
button, seret ke sini, jebret, nah tuh udah ada. Kemudian apa? Tengahin dikit, oke tengahin. Terus kemudian apa? Hubungi kami, kayak gitu kan. Terus Mas, aku pengen ada ininya, ikon WA-nya di sini. Oh bisa, ini ada icon di sini. Oh sebenarnya ini mau kecil mau gede, kalau mau gede di large, kalau mau kurang gede lagi di extra large. Nah, udah jadi. Mau upload SVG WA sendiri bisa, pakai icon library yang di sini juga ada, tinggal diklik. Nah, diklik searching WhatsApp ya. Ini nanti desainnya disesuaikan sama tinggal insert loh, udah ada. Sudah ada, mau ikonnya sebelum atau sesudah? Nah, di belakang atau di depan? Ya depannya. Ikon spacing-nya deket-dekan Mas, itu kurang kurang ini. Wah, oke, jauhin ya, jangan dekat-dekat. Social distancing dulu. Oke, ya sudah. Terus Mas, ininya agak dilebarin, yo bisa. Nah, warnanya bisa biru nggak Mas? Oh bisa warnanya, nih background color-nya. Tinggal digeser-geser mau warna apa? Merah, hijau, hijau misalnya. Oke. Bordernya misalnya mau dibuletin bisa nggak? Ya ini pakai radius ya. Radius tuh, tuh mau kayak gimana? Kalau mau ke atasin apa, hover-nya ya, misalnya bisa ini dut dut, nah kayak gitu. Ini pakai hover animation ya. Nah, di hover nih dipilih, kemudian nih shrink, tuh bisa semua. Mau apa juga bisa. Jaraknya ya sudah gedein misalnya. Terus biar bawahnya ini enggak ini, bawahnya dikasih misalnya 70 gitu kan, biar biar agak ke bawah dikit. Nah, terus kalau klik ini masuknya ke nomor mana gitu kan, ke WA mana, karena ini WA. Nah, balik ke konten lagi, ya linknya ini diisi. Diisi apa? Diisi link WA. Pakai apa caranya bikinnya yang cepat? Ya pakai yang ini tadi ya, join.chat/en/whatsapp main link. Nah, tinggal dipasang di sini. Misal nih nomor saya ya, nomor saya di sini. Terus kemudian, salam, Mas Salman mau nanya tentang landing page. Nah, kayak gini misalnya. Itu gimana? Ya sudah, ini jangan lupa ya, ini ada 62-nya ya nomornya. 62 nggak usah pakai 0, langsung nomor teman-teman semua. Udah, generate link, jebret. Jadi dong. Nah, ini dia linknya. Nih linknya nih. Tinggal di klik kanan, copy ya, tinggal di-copy. Habis itu ditanam di mana? Di sini, di link ini. Pagernya dihapus dulu, dirubuhin dulu, paste, sudah selesai. Kemudian jangan lupa klik update. Ini udah di-save semua, udah di ini semua, button link-nya sudah link WA-nya sudah dipasang ya. Terus ini udah jadi sebenarnya kayak gini, tinggal kreativitasnya ya, kreatif teman-teman, misalnya dipasangin image yang sesuai gitu kan. Apa namanya, pasangin image-image yang sesuai. Ya, misalnya tadi hilang seperti itu. Oke, nah, teman-teman mau men-trace ya, siapa yang sudah mengklik button ini, itu terus di-trace pakai Facebook Pixel. Nah, itu caranya gimana? Nah, itulah fungsinya tadi event tracking for Elementor. Event tracker for Elementor plugin ini nanti akan muncul ya kalau misalnya kita klik di button ini akan muncul event tracking seperti ini. Nah, kita tinggal pasang aja. Nah, ini ada Google Universal, AdWords, Analytics, Google Tag Manager dan sebagainya ya. Nah, ini di sini ada track with Facebook, ini di-on-in. Nah, terus kemudian pasang apa ya? Di sini banyak, mau lead, mau kontak, mau apa dan sebagainya. Nah, kita pasang itu chart. Kalau kita klik, nanti langsung mau firing pixel itu chart ya button ini. Kita update aja. Nah, kalau biasanya teman-teman pakai pesan link, nah di sini kan langsung ngarah ya, ngarah buttonnya ini kan pesan link apa gitu kan. Nah, itu kan nggak perlu ya, karena kita sudah menggunakan ini ya untuk generate link WA-nya ya. Nah, tinggal kita pasang aja tadi, klik sini, event tracking-nya, nah ini fungsinya. Untuk men-trace on click button ini, kalau diklik dia langsung nge-add to chart. Nah, nggak percaya bagaimana caranya? Ya kita coba aja ya, kita coba aja. Kita coba aja. Ya.
coba bener nggak setelah kita set tadi ya, yang di sini kita set ya, kita nyalain, bener nggak ini, nge-firing pikselnya. Nah, ini kita keluarin biasanya gini, biar dia keluar semua. Nah, ini nanti fokus di sini ya, fokus di sini. Dia akan nge-firing pixel event-nya add to chart. Kalau ini kita klik button ini. Nah, coba ya kita klik button ya, klik. Nah, tuh, add to chart-nya langsung hidup nih, ya. Langsung masuk ke WA. Jadi dia on click button istilahnya. Event on click button. Klik sini add to chart-nya langsung masuk. Gitu ya. Jadi fungsinya event tracker for Elementor ya. Itu ini ya. Penting banget ini ya. Jadi kita ini gratis ya, plugin gratis punya si Elementor juga untuk men-tracker on click ya, on click. Misalnya kalau misalnya klik ini firing juga ya, ini bisa bawa sendiri itu ada biasanya. Oh nggak ada kalau ini, yang punya button ya, button event trackernya ini ada di sini. Nah seperti itu. Nah tinggal nanti di sini adalah kreatif teman-teman ya, copywriting-nya, image yang bagus, dan ini bisa diekspor semua. Ada spacer, ada ini, posting dan segala macamnya, ya. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau bikin kayak gini mahal nggak? Enggak, kan ini semua kita pakai gratis semua nih, ya. Pluginnya, event trackernya, remarketable untuk pixel, event tracker untuk tadi men-trace on click buttonnya ini, create thumbnail untuk mengoptimasi image-nya, terus ngeliat speech case-nya ini untuk optimasi webnya biar cepat, Themes Hello Elementor ini untuk memang yang direkomendasikan kalau misalnya pakai Elementor pakai itu karena ringan dan sebagainya. Nah, jadi tinggal dipakai semua. Paling apa? Beli hosting. Beli hosting seperti apa sih? Gitu kan? Ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya uang wah mahal gitu ya. Enggak, murah banget kok. Domain.my.id itu berapa? 11.000 nih kalau misalnya mau murah. Enggak, .com itu 120. VPN 150 lah ya per tahun. Ya. Ini kita pakai yang paling murah deh, my.id 11.000 atau .xyz gitu kan. Kadang punya ada cuma 10 ribuan ya. Ini domain.my.id lah biar agak keren, 11.000, paling mahal 15.000 lah per tahun. Hosting cari yang promo-promo ada itu 100.000, teman carilah yang SS, udah SSD, servernya di Indonesia, unlimited ya, per tahun 100.000. Total berapa? Total cuma 120.000 per tahun ya. Ini modalnya cuma 120.000 ya. Beli bakso 10 mangkok lah ya. Nah, ini. Kemudian per bulan berapa? Per bulan cuma 10.000 ya. Per bulannya cuma 10.000, per hari cuma 300. Sama parkir, kalau kita ke parkiran motor aja kan lebih mahal parkir ya. Parkir kan 1.000 ya atau 2.000. Pakai mobil 3.000 atau 5.000. Ini cuma 300 rupiah ya per hari. Atau 10.000 lah per bulan. Cuman segitu aja. Modalnya itu cuma segini setahun. Ya udah bisa dipakai setahun. Ya teman-teman install semuanya itu yang ini tadi, install caranya ya udah ini bisa diekspor ya, image carousel ini yang bisa geser-geser image carousel ya. Silahkan teman-teman ekspor semuanya ini, bisa, pelajari sendiri bisa. Tinggal yang ini tadi yang penting, yang memang nggak ada itu ya ini ya, event tracker ya, event tracker buat ini tadi, men-trace pixelnya, terus kemudian remarketable buat masang ya, buat masang biar bisa kayak gimana sih gitu kan, bedanya remarketable sama yang lain. Nah, ini remarketable itu ringan ya, cukup masukin ID, terus ini kita bisa di page-nya itu kita bisa pilih eventnya nih, nah kayak gini, kayak gitu. Terus kemudian create thumbnail-nya untuk optimasi image-nya, terus kemudian light speed cache-nya untuk kecepatan, kemudian Themes-nya Hello Elementor ini gratis semua. Nah, segitu aja buat teman-teman. Saya akan membuat video next-nya itu tentang WhatsApp Rotator ya, karena pesan link akan membuat saat ini adalah kita mendevelop untuk WA Rotator ya. WA Rotator itu pertama misalnya teman-teman udah punya 3CS, 2CS gitu kan, tapi budget iklannya minim gitu ya, paling cuma 50.000 sehari gitu kan, terus baginya gimana kalau 2 CS kan 100.000 gitu ya, atau budget 100.000, CS-nya 3, gimana baginya? Ya sudah pakai satu landing page, nanti di sini teman-teman
udah ke WA rotator ya, diklik langsung, klik pertama masuk ke CS1, klik kedua masuk CS2, klik ketiga masuk ke CS3. Nah, seperti itu ininya, button-nya itu dari pesanting yang akan kita ini dan itu akan gratis ya, akan kita bagi secara gratis. Teman-teman kalau misalnya mau beli, kalau ada kemampuan beli WA rotator yang premium ya ada gitu, ada dan itu berbayar, itu juga berbayar. Kalau ini kita akan gratis untuk solusi bagi teman-teman yang, belum punya kemampuan untuk membeli. Jadi kita coba kasih gratis walaupun fiturnya fitur biasa, tidak yang komplit-komplit amat tapi cukup bisa dipakai. Nah, seperti itu. Next videonya saya akan menerangkan tentang itu. Nah, oke mungkin itu saja dari saya. Sedikit tutorial ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkah bagi semuanya, brand makin naik, makin dikenal oleh banyak orang. Itu, sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.